Waduh, Kementerian Bahlil berulah lagi. Jadi, akhir-akhir ini sedang ramai sebuah inovasi BBM bernama Bobby Boss. Bahan bakar yang terbuat dari limbah jerami, ramah lingkungan, emisi nol, dan hasil uji lapanan sukses 100%. Harusnya ini jadi kebanggaan nasional dong. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih didukung, izin edarnya justru belum juga diberikan. Malah kayak dihalang-halangi. Katanya pemerintah mau kurangi impor BBM, tapi kok yang karya anak bangsa malah dipersulit. Sangat ironis, yang inovatif dihalang-halangi, yang impor dibela setengah mati. Kemarin SPBU swasta dimonopoli, sekarang penemu bahan bakar dipersulit. Jadi sebenarnya ini negara milik siapa sih? Milik rakyat Indonesia atau milik yang berkuasa? Breaking news, ada orang Indonesia yang berhasil nemuin bahan bakar baru, namanya Bobby Boss. Bukan nama minuman, tapi singkatan bahan bakar original buatan Indonesia, bos. Klaimnya, RON-nya mendekati 98, level yang biasa dipakai mobil Sultan. Dan ini hasil riset anak bangsa dari bahan lokal. Udah diuji di lab, emisi rendah, ramah lingkungan juga lebih irit di kantong. Intinya keren parah lah kalau dibandingin sama Pertamax. Cuaks! Tapi ya, ini kan Indonesia, negara di mana inovasi sering dianggap ancaman, bukan potensi. Ingat Pak Kusrin, perakit TV murah dari Solo, yang malah dibui karena katanya nggak punya izin pabrik. Atau Dr. Warsito, penemu alat terapi kanker yang diakui di Jepang, tapi di Indonesia malah dicuekin dan dilarang beroperasi. Kayak, bro, kita ini negara riset atau negara ribet? Anjing! Netizen pun akhirnya berkomentar, udah bang, keluar negeri aja, di sini nggak bakal dihargain. Pakai sendiri aja bang, daripada nanti masuk bui. Dan jujur, banyak yang setuju, karena emang kelakuan pemerintah kayak gitu. Bobby Boss ini bukti kalau orang Indonesia tuh bisa, asal nggak dihalangin. Dari perakit TV sampai penemu alat cancer terapi, semua berangkat dari niat baik. Sayangnya, yang sering rusak bukan mesinnya, tapi sistemnya. Kita bukan kurang jenius, kita cuma kelebihan birokrasi dan kekurangan apresiasi. Jadi, sebelum bilang cintai produk lokal, mungkin pemerintah juga perlu belajar untuk menghargai manusianya. Begitu. Follow gua buat info menarik lainnya. Ternyata benar apa kata kalian para netizen, ketika Bobby Boss di launching akan ada kendala-kendala yang terjadi. Coba lihat ini. Viral BBM asli Indonesia, Bobby Boss klaim nyaris nol emisi. Tapi Menteri ESDM mengatakan tunggu dulu. Dan ESDM buka suara terkait BBM Bobby Boss ini harus diuji dulu minimal 8 bulan. Gak bisa sembarangan beredar. Padahal kalau mau dibilang, bahan bakar ini udah diteliti kurang lebih 1 dekade atau mungkin 10 tahun. Coba lihat. Dan ini sudah lulus uji emisi Lemi gas. Dan RON-nya 98, udah setara dengan Pertamax Turbo. Dia udah ramah lingkungan, emisi hampir nol. Sayang dia masih uji distribusi di daerah Jonggol. Harganya lebih murah dari bensin premium. Tapi kenapa setiap penemuan anak bangsa yang luar biasa bukannya didukung, malah dibiarkan begitu saja? Bagaimana Indonesia mau maju kalau setiap ide dan gagasan yang diciptakan oleh anak bangsa cuma disia-siakan, kemudian dilupakan? Inikah yang dibilang namanya merdeka? Ada BBM bernama Bobby Boss yang baru muncul dan ini diklaim lebih murah. Rapat budek bocah iki. Kowe lagi ditekoki men sarimen piye tanggapanmu masalah Bobby Boss bahan bakar anyar karya anak bangsa lho men sarimen. So, saya rapatnya rapat widone ngono. Apa rambut tanggepi? Kowe wedi kesaing to, impor BBM ora wedi kesaing. Pertamina wedi kesaing. Ra widone engko bulet ae. Apa to? Aku lep iki lho. Wis rasah neko-neko. Wong iki wis ndek gendaan bocah iki ngono lho. Nang atine mung enek gendaane, ora enek kowe ngono lho. Kok aku arep TikTokan iki lho kok.